Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Wad di sini ya, Anda semuanya untuk belajar semuanya. Jadi kita akan belajar tentang konversi suhu ya, salah satu sub materi dari suhu dan kalor. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang konversi suhu untuk satuan Celcius dan Fahrenheit ya, bersama saya Bapak Awad Okarta ya. Selamat belajar untuk hari ini. Untuk Anda semuanya kita belajar tentang konversi suhu bersama-sama ya. Baik, kita mengenal terlebih dahulu tentang perbedaan skala antara Celcius dengan Fahrenheit ya. Untuk Anda semuanya harus tahu nih, jadi apa sih perbedaan antara Celcius dan Fahrenheit. Kalau Fahrenheit itu kan sudah ditetapkan dari yang punya ya, yang sudah menentukan standar dari Fahrenheit itu, maka standarnya Fahrenheit adalah nilai titik tetap bawahnya adalah 32 gitu ya. Kalau titik tetap atasnya adalah 212 seperti itu ya. Lalu kalau Celcius adalah 0 dan titik tetap bawahnya dan titik tetap atasnya adalah 100. Maka apabila kita buat range antara Celcius dan Fahrenheit ini, Celcius range-nya adalah 100 ya, atau 100 dikurangi 10 titik tetap atas kurangi titik tetap bawah, dan Fahrenheit 212 dikurangi 32 maka adalah 180. Nah, maka dari itu apabila kita buat koefisiennya, maka kita bisa tahu nih kalau koefisien Celcius ini ya adalah 5 dan ini adalah 9. Dari mana nih? Ya, ini kita bagi ya. Semuanya kita bagi 20, kita bagi 20. Jadi ya, 100 kita bagi 20, 180 kita 20. Makanya kita tahu koefisien. Oh, ternyata kalau Celcius koefisiennya 5, Fahrenheit koefisiennya 9. Nah, ini Anda harus ingat nih ya, koefisien masing-masing satuan. Kenapa? Karena nilai koefisien nanti akan kita gunakan untuk mengkonversi ya, baik itu dari Celcius ke Fahrenheit maupun dari Fahrenheit ke Celcius. Dan juga 32 ya, karena nilai tetap bawahnya Fahrenheit adalah bukan 0 atau 32, maka nanti dalam proses penghitungannya akan ada ditambahi 0, ditambahi 32 maupun dikurangi 32 ya. Untuk lebih jelasnya kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk tambah dari Anda semuanya, nah kita belajar dulu bagaimana sih kalau kita mengkonversi dari Celcius ke Fahrenheit gitu ya. Nah, Celcius ini kan biasa digunakan di Indonesia nih gitu ya. Kalau Fahrenheit itu sekarang tuh digunakan di Amerika. Nah, jadi di Amerika kalau tanya suhu, wah di sana suhunya nggak pakai Celcius ya gitu. Berapa suhu tubuhmu gitu? Semisal nanti suhu tubuhku 50. Wah, nah, kalau di Indonesia 50 derajat sudah panas ya, seperti air mau matang. Nah, tapi kalau di Amerika 50 derajat satuannya dalam Fahrenheit, tentunya berbeda. Nah, semisal diketahui suhu Fahrenheit-nya ya, kita tahu nih nilai suhu Fahrenheit-nya gitu ya, lalu kita mau mencari tahu nilai suhu Celcius-nya gitu. Caranya bagaimana nih? Ya seperti ini ya, dari suhu Fahrenheit-nya kita kurangi 32 dulu ya, nilai Fahrenheit-nya, suhu Fahrenheit-nya kita kurangi 32 dulu. Setelah kita kurangi 32 kita kalikan koefisiennya 5/9 gitu ya, karena Celcius 5, Fahrenheit 9, tinggal kita kalikan, maka kita nanti akan tahu nilai suhu dari Celcius ya, atau konversi dari Fahrenheit ini ke dalam skala Celciusnya. Seperti itu ya. Langsung saja kita coba ke prakteknya ya. Kita ke satu soal ya. Contoh 40 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit? Nah, ini kembali dia. Ini kita masih mencari Fahrenheit-nya. Nanti saja dulu gitu ya. Ya, soalnya sepertinya terbalik. Baik, kita dari Fahrenheit ke Celcius dulu gitu ya. Kita ke selanjutnya. Kalau tadi kita tahu nilainya derajat Fahrenheit-nya, lalu kita mencari T derajat Celcius-nya. Nah, bagaimana tuh bentuknya nilainya? Maka kalau dari Fahrenheit ke Celcius seperti ini ya. Kita tahu nilai Celcius-nya, lalu kita mau mencari tahu nilai suhu dalam skala Fahrenheit-nya. Maka kita kalikan dulu ini ya. Nah, ini kita kalikan dulu di sini. Setelah kita kalikan nanti baru kita tambah 32 gitu ya. Jadi suhunya Celciusnya kita kalikan 9/5, baru nanti hasil akhirnya dari perkalian ini kita tambah dengan 32 seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke soalnya yang pertama. 40 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Wah, kita berarti disuruh mencari T derajat Fahrenheit-nya nih berapa. Nah, kita harus tahu ya, kalau kita mau mencari T derajat Fahrenheit,
Kalau dari Celcius berarti harus kita kalikan OPC nya nih. 9/5 kita kalikan T derajat Celciusnya, lalu hasil akhirnya nanti kita tambah dengan 32. Gitu ya. Langsung kita masukkan nih, gampang ya. 9/5 kita kalikan, ya 5 nya kayak sedikit kurang bagus ya, dikalikan 40, lalu hasilnya kita tambah 32 ya. Berarti kalau misalnya ini kita bagi ya, 9/5 berarti ada 9/5 nya tinggal jadi 1 ya. Ini berarti dikalikan jadi 8 ditambah 32 gitu ya. Kenapa ini bisa 8? Karena tadi 40 sama 5 sama-sama kita coret gitu ya. Jadi 5 kalau ke 40 itu sama-sama dibagi 5, nanti hasilnya adalah 8 seperti itu ya. Sekarang 8 kali 9 berapa ini ya? Nah, 8 kali 9 hasilnya adalah 72. Hasilnya tinggal tambah 2, berarti berapa nih? Hasilnya adalah 104 derajat Fahrenheit gitu ya. Ternyata 40 derajat Celcius itu sama dengan 104 derajat Fahrenheit gitu ya. Cara mengkonversi secara mudah dari Celcius ke Fahrenheit. Sekarang kita ke yang selanjutnya. Kalau kebalikannya nih gitu ya, diketahui Fahrenheitnya, kita mau mencari Celciusnya. Nah, gampang ya, berarti tinggal kita balik. Kita mencari suhu derajat Celciusnya, berarti 5/9 koefisiennya ya, dikalikan T derajat Fahrenheitnya kita kurangi dulu dengan 32 gitu ya. Lalu kita masukkan nilainya 5/9. Nah, lalu nilainya 59 dikurangi 32 ya. Kita hitung dulu nih, 59 dikurangi 32 berapa ya. 59 dikurangi 32 berarti ada 27 gitu ya. Kalikan 27. Nah, berarti 5/9 dikalikan 27 bisa kita coret ya. Coret-coret, ini 1, ini 3. Berarti jawabannya adalah 15 derajat Celcius. So, 59 derajat Fahrenheit itu sama dengan 15 derajat Celcius. Otomatis kalau suhu rata-rata kita sekitar 30 derajat Celcius, nah, kalau ada 30 berarti 30 derajat Celcius sama dengan 118 gitu ya. Jadi seperti itu perbedaan antara skala Celcius dan Fahrenheit yang ada di dunia ini, dan bagaimana cara untuk mengonversikannya. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah mendengarkan video penjelasan ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sekian dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.